Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode keempat ini masih bicara tentang bahasa Al-Quran. Insya Allah akan dikemukakan ayat-ayat yang masih juga berhubungan dengan wawasan penjelasan ayat-ayat yang sudah dijelaskan pada episode ketiga. Secara prinsip bentuk berfikirnya yaitu masalah asal mula bahasa Al-Quran, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya termasuk juga penjelasan-penjelasan di dalamnya. Berangkat dari sini maka bahasan berikutnya otomatis harus berlanjut kepada masalah golongan bahasa Al-Quran. Oleh sebab pembahasan tentang golongan bahasa Al-Quran ini sebenarnya sudah dihadapkan kepada permasalahan rumpun bahasa dunia. Ya. Dengan kata lain pertanyaannya, bahasa Al-Quran ini termasuk golongan bahasa apa? Atau termasuk rumpun bahasa yang mana? Nah, para ahli bahasa di dunia pada umumnya mengikut sertakan atau menggolongkan bahasa wahyu Allah ini ke dalam bahasa dari rumpun Semitik sentral ya, atau Semit pusat. Di mana Semitik atau Semit ini terbagi menjadi dua, yaitu Semitik sentral atau Semit pusat dan Semitik Southern atau Semit selatan. Nah, di dalam Semit pusat inilah terdapat salah satunya adalah Arabic atau bahasa Arab ya. Adapun bila kita ingin lebih lanjut mengetahui alasan para ahli tersebut yang menggolongkan bahasa Arab ke dalam golongan Semitik sentral dan berpangkal kepada Afroasiatik atau Afroasia yang berasal dari luar Afrika ya. Silahkan dibaca-baca saja referensi-referensi tersebut secara online. Seperti misalnya dengan cara mengetikkan karakter di search engine Google, alasan kenapa bahasa Arab digolongkan ke dalam rumpun Semitik dan sebagainya. Atau dari referensi offline juga bisa, silahkan untuk menambah wawasannya. Dan setelah mendapatkan wawasan-wawasan tersebut, dipersilahkan juga untuk membandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang ada melalui video ini, terutama wawasan dari ayat-ayatnya. Sebab di sini kita akan bahas ayat-ayat yang berkenaan dengan golongan bahasa Al-Quran, sekaligus menjawab tentang bahasa Al-Quran itu berbahasa Arab, atau bahasa Al-Quran itu disamaratakan dengan bahasa Arab. Untuk memahami bahasa Al-Quran itu berbahasa apa atau golongan bahasa apa, jangan dulu berpikir sederhana ya, seperti ketika memahami bahwa setiap nabi atau rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Dengan logikanya, karena tidak mungkin rasul diutus di Arab pakai bahasa Indonesia. Atau dengan alasan logika sederhana karena bentuk tulisannya, tulisan Arab. Sebagai contoh, dalam pengkamusan yang akan menghasilkan makna yang berbeda antara makna dalam bahasa Arab dengan makna dalam bahasa Al-Quran. Misalnya kata Ar-Rahman. Dalam bahasa Arab bisa kita lihat dalam kamus bahasa Arab, yaitu artinya sama dengan yang maha pemurah atau maha pengasih. Adapun makna kata Ar-Rahman ini dalam pengkamusan bahasa Al-Quran tentunya harus dilihat dari ayat-ayat lain yang berhubungan dengan kata Ar-Rahman ini. Misalnya dalam hal ini dilihat dari ayat berikutnya, menjadi artinya sama dengan Alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Jadi kamusnya begini. Ar-Rahman sama dengan Alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Dan seterusnya sampai ayat terakhir.
Atau ada lagi dengan menuduh yang bertanya Al-Quran berbahasa apa itu adalah pertanyaan yang diwariskan oleh kaum orientalis ya, dan sebagainya dan sebagainya. Untuk menjelaskan hal ini, pertama sudah dijelaskan di episode ketiga secara bentuk berpikir ya, bahwa manusia bukanlah pencipta ya, termasuk dalam hal menciptakan suatu bahasa. Ingat garis kebijakan Allah yang pertama adalah garis kebijakan untuk mengajarkan ilmu beserta bahasanya. Yang kedua adalah bahwa setiap bahasa selalu membawa ide ya, atau makna atau ilmu penuturnya. Yang ketiga, manusia dengan kemampuannya sebagai makhluk budaya hanya menerima ide, berpikir dan memilih, bukan pencipta ya. Tapi menerima ide, berpikir dan memilih, bukan pencipta, tetapi mengolah yang sudah ada ya. Mengolah yang sudah ada. Ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di sini kita lihat selain arti kata bahasa yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya, juga ada banyak definisi tentang bahasa, termasuk di sini terlihat bahwa bahasa adalah alat untuk mengungkapkan gagasan atau ide, pikiran atau thought, perasaan atau feeling, nilai atau value, pesan atau message, dan makna atau meaning. Selanjutnya kita kembali ke masalah golongan bahasa. Untuk membahas masalah golongan bahasa ini tidak lepas penjelasannya dari surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Di sini kita lihat ayat ini diartikan sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dan pada kata Arabian perlu sekali kita bahas di sini secara khusus dan bersifat penting. Kenapa bersifat penting dan perlu dibahas khusus? Sebab pembahasan kata Arabian ini salah satunya akan berguna untuk mencegah atau menghindari beberapa penafsiran ataupun persepsi ya, di mana salah satu penafsirannya adalah bahwa Al-Quran merupakan ide atau gagasan yang berasal dari orang Arab atau bangsa Arab. Di mana hal ini bisa saja muncul dari kalimat Qur'anan Arabian yang diterjemahkan sebagai Al-Quran dengan berbahasa Arab. Tentunya ini dengan dasar diskursusnya atau argumentasi atau penalaran diskursifnya adalah bahwa bila bahasa adalah alat untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, nilai, pesan, dan makna, maka bahasa Arab adalah alat untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, nilai, pesan, dan makna bangsa Arab atau orang Arab. Atau dalam pengertian lain adalah bahwa bahasa Arab adalah alat bangsa Arab untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, nilai, pesan, dan makna. Sementara bila berbicara dalam konteks Al-Quran, tentunya tidak akan berorientasi hanya pada skup bangsa Arab semata. Selain itu yang paling penting adalah bahwa bahasa Al-Quran ini bukanlah berisi gagasan, pikiran, perasaan, nilai, pesan, dan makna yang berasal atau diciptakan oleh orang ya, atau bangsa Arab. Ya, itu yang paling penting. Nah untuk itu, agar terhindar dari diskursus tersebut, maka perlu kita lihat kata Arabian ini secara bahasa sebenarnya adalah paduan dari kata Arabun yang digandeng dengan huruf ya bertasdid. Dan ya bertasdid ini biasa disebut sebagai ya nisbah. Ya nisbah atau ya perumpunan. Oleh sebab kaidah asalnya adalah menambahkan huruf ya yang ditasdid pada akhir isim atau kata benda. Kemudian mengkasrohkan huruf sebelum ya tersebut. Ini fungsinya untuk menghendaki makna menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi asalnya atau awalnya berbeda disamakan menjadi sama gitu dalam hal tertentu. Atau dengan kata lain prinsipnya secara lebih umum lagi,
nisbah itu adalah merumpunkan sesuatu kepada sesuatu, sementara kedua-duanya tidak sama. Merumpunkan sesuatu kepada sesuatu, sementara kedua-duanya tidak sama. Dari sini selanjutnya timbul permasalahan baru manakala kata Arabian ini misalnya pada ayat ini digandeng dengan kata Qur'anan menjadi Qur'anan Arabian. Di sini dilihat dari kedudukan dan fungsi kalimat tersebut. Qur'anan Arabian ini termasuk kalimat sifat pensifatan atau na'at man'ut, di mana kaidahnya secara umum adalah na'at atau sifat mengikuti man'utnya atau isim yang disifati. Tentunya dalam hal semua fungsi atributnya, baik dalam hal soal jenisnya, apakah itu muzakkar atau muannats, dalam hal jumlah, apakah itu mufrad, musanna atau jamak, dan dalam hal keberadaan apakah itu ada tanda ma'rifat atau tidak ada ya, atau nakirohnya. Juga dalam hal i'rab, apakah itu bentuk rafa, nasab atau jar. Jadi untuk diingat ya, di garis bawahi untuk kalimat na'at man'ut ini, na'at atau sifat selalu mengikuti man'ut atau yang disifati. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Dalam hal ini Arabian sebagai sifat dari Qur'anan. Dengan kata lain adalah Arabian mengikuti Qur'anan. Jadi seperti itu maknanya ya. Jadi sampai di sini selesai ya, masalah peninjauan bentuk kata dan bentuk kalimat secara teori kata dan teori kalimat. Yang dalam hal ini sudah kita bahas bentuk kata Arabian dan bentuk kalimat Qur'anan Arabian. Untuk mana nanti insya Allah di episode berikutnya, yaitu episode kelima, akan kita bahas insya Allah ya tentang sejarah asal muasal bangsa Arab. Ya, berikut termasuk juga asal muasal Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik secara garis keturunan biologis maupun ajaran yang disampaikan kepadanya. Oleh sebab pembahasan tentang fungsi dalam bentuk kata Arabian dan bentuk kalimat Qur'anan Arabian di sini di episode ini akan terlihat ada hubungannya dengan sejarah tersebut ya, yang akan kita bahas nanti di episode berikutnya. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.